Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki, calon guru penggerak Komisi Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, sebentar lagi saya akan memberikan suatu percakapan atau melakukan percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta. Mohon perhatikan nanti para pemirsa semua, posisi duduk saya, kemudian antara saya sebagai coach dan nanti kelas 5 yang akan bertindak sebagai coaching, serta bagaimana ekspresi kemudian bahasa tubuh saya saat mendengarkan coaching. Jadi pemirsa semua, selamat menyaksikan. Oke Pak Rizky, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Keluarga baik-baik ya. Sehat semua. Sehat semua. Pak Rizky, pagi ini senang saya bertemu dengan Pak Rizky. Saya ingin membahas sedikit tentang pembelajaran yang diambil Pak Rizky kelas 5 ya. Betul. Kelas 5. Ini bagaimana menurut Pak Rizky proses pembelajaran yang berjalan saat ini? Apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan Pak Rizky? Terima kasih Pak. Secara umum pembelajaran sudah berjalan cukup lancar. Ya. Anak-anak juga cukup antusias. Apalagi kalau pembelajarannya itu aktif. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam beberapa materi. Misalnya di pelajaran bahasa Indonesia ada yang kesulitan itu pada pembelajaran gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa ya. Terima kasih Pak Rizky atas keterbukaannya Pak. Itu sangat membantu. Jadi jika Bapak melihat lebih dekat, apa yang menurut Bapak menjadi kendala utama siswa dalam memahami materi tersebut? Kira-kira apa Pak Rizky? Saya pikir materi majas itu lebih cenderung abstrak ya, sehingga susah untuk divisualisasikan oleh siswa. Selain itu beberapa siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga strategi pembelajaran yang saya gunakan masih belum bisa memfasilitasi semuanya masing-masing siswa tersebut. Oh, jadi gaya belajarnya berbeda ya, abstrak. Nah, kalau siswa-siswa panjenengan semua itu, misalkan sekarang di level itu kira-kira misalkan rentangnya 0 sampai 10 gitu ya Pak ya. Sekarang murid-murid Bapak ini sekarang di angka berapa kira-kira? Beragam ya Pak, mungkin ada yang di angka 5, ada di angka 7 juga, ada yang di angka 8. Itu semua tadi tergantung dari tadi, ada yang latar belakangnya berbeda, gaya belajarnya berbeda, juga itu sangat mempengaruhi. Oke. Jadi tidak imbang ya, tidak rata ya. Macam kemampuannya, latar belakangnya, gaya belajarnya. Nah, kalau level mereka ada di angka yang 5, 7, kemudian bahkan ada yang sudah yang bagus ya, ada yang 8, misalkan kalau 10. Kayaknya sekarang agak susah ya kalau sampai 10 ya Pak ya. Setelah mendengar cerita Pak Rizky, pengen lihat paling tidak nantinya mereka ada di level atau angka berapa Pak Rizky? Untuk kondisi saat ini mungkin di 7 dan 8 itu sudah cukup baik. Sudah baik ya. Baik. Kemudian menurut Pak Rizky, apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka supaya sampai di angka yang Pak Rizky itu targetkan, misalkan 7 atau 8 itu? Apa yang menurut Bapak bisa lakukan agar siswa lebih mudah memahami materi tersebut? Ya, mungkin saya cobakan menggunakan pembelajaran atau media yang lebih menarik, misalnya dengan video atau gambar, juga game atau simulasi. Ya, saya juga ingin mencoba metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan. Supaya tidak bosan ya. Ya. Itu ide yang bagus sekali Pak. Nah, kemudian bagaimana dengan rencana tindak lanjut yang bisa Bapak buat, yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, misalkan dalam minggu ini Pak? Saya akan coba mencari materi-materi yang lebih
interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, mencoba membuat games-games yang menarik. Di akhir pembelajaran juga mungkin akan dilakukan evaluasi dengan menggunakan quizzes berbasis Chromebook. Oke, oke. Ya, terima kasih. Kebetulan kita punya kelompok yang lumayan banyak ya Pak ya. Memanfaatkan sarana yang ada. Oke, sangat bagus Pak, sangat bagus. Saya yakin dengan upaya yang Bapak lakukan nanti kualitas pembelajaran di kelas 5 akan semakin meningkat. Selain itu, mungkin Bapak juga bisa melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Saya rasa ide yang menarik Pak. Saya juga akan melibatkan siswa dalam merencanakan pembelajaran. Ya, misalnya dengan memberikan mereka tugas atau pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan. Oke, masih itu. Kapan itu kira-kira bisa dilakukan? Secepatnya mungkin minggu ini. Oh, minggu ini ya. Oke, dalam minggu ini jadi baiklah kita akan nanti ngobrolnya hanya sebentar nih Pak Rizky, karena kita sudah di ujung sesi nih Pak Rizky ya. Kemudian apa yang didapatkan dari obrolan ini Pak Rizky? Jujur dari awal tadi sebelumnya masih bingung apa yang mau dilakukan atau dikerjakan ya. Sekarang sudah mulai ada gambaran. Mungkin nanti juga saya akan berusaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelasnya. Oke. Saya sangat mendukung ide itu Pak Rizky. Ingat ya Pak Rizky, dalam pembelajaran siswa itu adalah pusat dari segala aktivitas. Dengan melibatkan mereka secara aktif, kita tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan pada diri mereka Pak Rizky. Oh ya, terima kasih atas masukannya. Saya akan berusaha untuk menerapkannya Pak. Oke. Kalau gitu kita lagi minggu depan Pak Rizky ya. Ya. Saya pengen dengar cerita dan progresnya. Ya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian jangan ragu untuk meminta bantuan jika Pak Rizky membutuhkan. Ingat, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Oke Pak, sama-sama. Oke, terima kasih monggo. Terima kasih sekali Pak Ya, Rizky. sama-sama.
Jas, macet itu apa sih? Kata lainnya adalah gaya bahasa. Kan tadi ada beberapa macet yang sudah kalian nyanyikan tadi. Contohnya ketika tadi apa lagi? Personifikasi, metafora, sama hiperbola. Contoh yang pertama tadi yang personifikasi, ingat atau tidak? Bagaimana tadi? Lagi personifikasi. Mana dari personifikasi? Refresh dulu kalau belum mau masuk, sinyalnya seperti ulangi lagi. Nek kelamaan pasti susah. Delapan, satu lagi. Irha stop yang belum masuk. Ya berarti jawab pertanyaannya biar jawabannya kalian tetap panjang, tinggi-tinggian. Ayo, ini pertanyaannya sesuaikan, ayo. Karena sudah belajar. Jangan cuma hal. Jawab. Sinar matahari membakar ratu itu termasuk majas apa? Apa? Jajal. Benar, jajal. Kan nanti bola, apa hiperbola, metafora sama personifikasi numeris kok. Ayo. Oh, hiperbola. Bisa menggunakan bumi kok berlebihan, apa nih berlebihan? Berlebihan kok. Metafora apa metafora? Dan dikatakan wedding, wedding. Sebelah sini, udah jelas-jelas. Aduh, energinya low. Saya nggak sih bisa
kasih Pak Rizky atas waktu yang telah diberikan untuk kita berdiskusi. Ini saya ingin memulai dengan menyampaikan apresiasi atas upaya Bapak dalam mengajar materi tadi majas Pak. Saya melihat banyak sekali hal yang positif dalam pembelajaran Bapak hari ini. Ya, sama-sama Pak, terima kasih atas masukannya. Jika boleh saya tanyakan, ini apa yang menurut Bapak menjadi poin penting dalam pembelajaran majas hari ini? Ya, saya ingin siswa itu bisa membedakan antara majas satu dengan majas yang lain, kemudian mereka nanti bisa menemukan majas yang ada pada kalimat. Terlebih nanti siswa itu bisa mengembangkan kalimatnya dengan menggunakan majas-majas yang ada. Kemudian itu memang sangat bagus ya. Saya tadi melihat dari catatan saya tadi apa yang sudah saya lihat, kemudian tujuan pembelajaran Bapak itu sangat jelas tadi saya dengarkan. Kemudian sekarang mari kita refleksikan bersama pembelajaran untuk hari ini yang tadi Bapak lakukan. Apa yang menurut Bapak sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan? Oh ya, untuk tadi kegiatan sudah berjalan baik itu siswa cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mereka juga aktif dalam berdiskusi. Namun beberapa ya kekurangannya, mereka itu masih kesulitan untuk membedakan antara majas yang satu dengan majas yang lain. Terima kasih atas kejujurannya Pak Rizky. Saya mengamati hal yang sama dari catatan saya. Ternyata kemudian bagaimana menurut Bapak apa yang menyebabkan kesulitan tersebut? Apakah ada hal-hal yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah ini Pak Rizky? Mungkin karena saya belum menemukan media pembelajaran yang tepat untuk menjelaskan perbedaan majas tadi secara lebih jelas gitu. Selain itu mungkin karena saya kurang memberikan contoh-contoh yang interaktif gitu yang bisa gampang diterima oleh siswa. Itu poinnya sangat baik Pak Rizky. Bagaimana kalau kita coba menggunakan misalkan gambar atau video ya untuk menjelaskan perbedaan majas, atau mungkin kita bisa membuat permainan yang melibatkan siswa untuk mengidentifikasi jenis majas ya. Ya, ide yang bagus Pak. Terima kasih. Saya mencoba mencari referensi yang ya, tentang media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi tadi. Kemudian dari catatan-catatan saya ini ada yang saya lihat ini Bapak banyak memberikan banyak pujian pada siswa. Ya, betul ya. Ini sangat baik untuk memotivasi mereka. Namun mungkin Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Misalnya dengan menyebutkan hal-hal yang konkret yang dilakukan siswa yang sudah baik. Gitu ya. Baik Pak, saya akan lebih memperhatikan itu ke depannya. Oke. Terakhir, bagaimana dengan keterlibatan siswa yang lebih beragam? Apakah ada siswa yang kurang aktif atau mengalami kesulitan dalam memahami materi? Ya, ada beberapa siswa yang cenderung pasif. Mungkin saya juga kurang memberikan perhatian lebih kepada, mungkin kedepannya saya akan memberikan perhatian yang lebih, seperti saya melakukan diskusi secara individu atau memberikan mereka tugas yang lebih mudah daripada yang lainnya. Ya. Baik, itu adalah langkah yang tepat Pak Rizky. Dengan memberikan perhatian individu, siswa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Sebagai simpulan, kita telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti misalkan media pembelajaran. Nanti Pak Rizky bisa menggunakan media yang lebih visual dan menarik. Kemudian di catatan saya seperti di umpan balik tadi,
Nanti pasti supaya diupayakan umpan baliknya lebih spesifik dan konstruktif. Kemudian dalam melibatkan siswa nanti memberikan perhatian lebih pada siswa yang kurang. Saya percaya nanti Pak Rizky bahwa sebagai upaya bersama kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Majas di kelas Bapak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau diskusikan? Tidak ada Pak, terima kasih hanya atas masukan dan dukungannya. Saya akan berusaha untuk menerapkan saran Bapak untuk kedepannya. Terima kasih sama-sama Pak Rizky, saya sangat senang berdiskusi dengan Bapak. Jangan ragu nanti untuk menghubungi saya jika Bapak membutuhkan bantuan atau masukan bisa lanjut. Itu Pak Rizky ya? Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Oke, Monggo, silakan. Sama-sama.